Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support system yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuannya dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model tipe apa yang akan dimodelkan? Grain apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan? Dimensi-dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Ukuran-ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, yaitu item name, brand, type, atau time, yaitu day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse, yaitu terdapat query dan analysis, di mana di dalamnya terdapat client, kemudian terdapat warehouse atau gudang, kemudian integrator yang terdapat metadata, kemudian terdapat extractor atau monitor yang di dalamnya terdapat sumber. Kemudian di sini yaitu arsitektur data warehouse. Terdapat OLTP DBMS atau sumber data lainnya, kemudian disaring, dibersihkan, kemudian transformasikan, kumpulkan, muat dan ubah menjadi data marts. Kemudian kita kirim ke MOLAP atau multidimensional OLAP atau ke ROLAP, yaitu relational OLAP. Di sini yaitu merupakan server dari OLAP. Kemudian kita kirim ke client. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. View dan decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik.
View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian, yaitu create view regional sales kategori sales state as select p.category s.sales l.state from products, di mana produk yaitu P, sales S, location L, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid. Query berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select r.category r.state sum r.sales from regional sales R, group by r.category dan r.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggunakan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.category r.state sum r.sales from select p.category s.sales l.state from products P, sales S, location L, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid sr. Kemudian di group by r.category r.state. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabnya yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabnya, desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performansi, banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Soal nomor 3 yaitu deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabnya yaitu model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand types, atau time, day, week, month, quarter, year, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Untuk soal nomor 8 yaitu mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support, bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP. Jawabnya, view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mengidentifikasi view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus, dan view yang
sinkronkan secara periodik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.